Bagaimana pandangan Anda? Kalau penyidikan harus menghormati HAM, artinya kan tidak boleh semena-mena kan? Iya, saya setuju tuh Bang Mister. Jadi tidak boleh Ya. semena-mena ketika ada tersangka ya dalam proses penyidikan ini diperlakukanlah dengan baik, layaknya Hmm. seperti eh, jadi dia perlu didampingi, salah satunya penasihat hukum. Jangan sampai Iya. eh, dia tidak didampingi penasihat hukum sehingga banyak tekanan, banyak tindakan yang di luar proses penyidikan ini adanya tindakan kekerasan Bang Mister Ji Iya. yang Bahkan sering bahkan terjadi. bahkan diam pun dibolehkan. Diam tuh boleh. Iya, betul, betul. Dia boleh. Dia tidak menjawab segala pertanyaan yang disampaikan penyidik itu boleh. Iya. Nah, itu yang harus dijunjung tinggi. Sementara orang-orang tuh taunya kalau diam tuh seolah-olah itu kamu harus ngaku kan malah repot ya nggak? Nah, iya benar. Jadi dipaksa ngaku Hmm, gitu, dipaksa ngaku iya, seolah-olah iya. dia memang benar-benar tersangka gitu. Intimidasi. Ya, intimidasi betul. Intimidasi. Nah, Tekanan nah, intimidasi jadi suruh ngaku dengan tindakan kekerasan yang sangat melanggar HAM itu ya. Melanggar HAM Bang Mister. betul sekali. Bahkan ada caranya. Caranya itu mungkin ya dimasukkan ke satu tempat tidak dikasih makan, lampunya Iya, gelap. Itu betul. kan intimidasi-intimidasi begitu. Ya nggak? Iya, iya, iya. Iya, makanya kalau misalkan ada tersangka itu dia saya mau di ini dampingin penasihat hukumnya dulu baru saya baru menjawab kan. Seandainya seperti itu kan harusnya penyidik memberikan kesempatan bagi Iya, tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum ketika iya, melakukan pemeriksaan di BAP. iya, Dan menurut benar. saya Bang Mister J kan ada di KUHP yang baru tuh yang katanya Hmm. sekarang ini sudah menggunakan CCTV. Menurut Bang Mister J gimana tuh terkait proses penyidikan yang menggunakan CCTV? Apakah berpengaruh atau nggak ngaruh? Ya, kalau CCTV hanya untuk formalitas bisa, tapi kan kita kan nggak melihat, kita ini nggak mau sebenarnya formalitasnya. Kita Iya ingin formalitas. prakteknya itu yang berubah. Nah itu, Bukan masalahnya begini, Bang Nelson. iya, Susah kalau orang takut karena diawasi. iya, Harusnya dengan kesadaran sendiri. iya, iya benar. Jangan bilang begini, ah saya kerja ah ada bos, contohnya begitu, ya kan? Itu kan karena diawasi. Iya, iya, Saya 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 pura-pura baik ya karena ada CCTV. Kalau nggak ada orang CCTV-nya dimatiin, kan repot jadinya. iya. Nah itu yang Ya. jangan-jangan nanti seperti itu Bang Mister J. Jadi ada CCTV udah Nah, diatur di dalam KUHP tapi hanya untuk formalitas saja. Jadi tidak dipakai. Nanti ketika nah, dipaksa ada intimidasi baru ketika ada penasihat hukumnya baru pakai. Tapi ketika yang kita nggak ada inginkan penasihat itu hukumnya, kesadaran. setuju. Ya teman-teman ya, kesadaran. Bukan karena terpaksa, gara-gara ada CCTV. Iya Bang Mister J. Hilang, Halo? suaranya hilang. Hampir. Mister suaranya ngilang tadi. Ngomong apa? Kita nggak denger. Ya, Bang. Suaranya siapa? Ya Mister sudah. sepertinya nggak ada suara. Tadi udah ini. Aku nggak ada suara. Iya tadi. Sekarang coba ulangi ngomong. Tes, testing, testing. Sekali tes. Hmm, langsung bunting. Mungkin Enggak. sinyal. Ini ada suara nggak? Ada. Ya. Tadi sinyal mungkin Bang Mister J kelihatan. Oh, ini sinyalku tak bikin dua ini. Maksudnya
di Android juga main, di WiFi juga main. Ya harap maklum lah ya. Lah malah begini nih. Ya, halo Pak Rakyat. Bagaimana menurut Bang Nelson dengan niat ya lah, niat. Jadi kesadaran sendiri Bang Nelson, bukan harus dipaksakan seperti itu. Ya itu yang harus dibenahi Bang Mister G, karena memang eh, penyidikan kita ini yang harus dibenahi adalah SDM-nya, sumber dayanya. Hmm, Tidak hanya berdasarkan prosedur, tapi ya SDM-nya, para penyidiknya gini, supaya bisa lebih sesuai prosedur gitu. Bagaimana? Karena kalau masih ada seperti oknum-oknum yang kemarin, misalnya ada oknum-oknum yang sengaja ingin merusak gitu kan proses penyidikan. Ini kan hmm. harusnya SDM-nya dulu yang harus dibenahi. Kalau menurut saya, Bang Mister G. Sebenarnya Ya, prosedurnya contohnya, sudah baik prosedurnya. iya. Hmm. Prosedurnya sudah baik, Contohnya cuma bagaimana? ya, Contohnya, ya ini harus dimulai dari para advokat praktisi hukum. Jangan betul. melihat orang pincang tapi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan repot. Kalau pincang tuh justru bengkak-bengkak itu harus pertanyakan kenapa bengkak, kenapa pincang, kan begitu. Iya. Kenapa bengkak itu kan harusnya Iya. su- Ah, tapi kan harus transparansi sebenarnya. ada yang mengatakan bahwa itu nggak apa-apa kok, itu baik-baik saja. Itu kan repot, ya nggak? Iya, benar-benar. Hmm. Sebenarnya proses penyidikan itu memang ada kayak gitu kan, nggak mesti kayak gitu kan, maksudnya disuruh ngaku gitu. Enggak, enggak, enggak harus Ya tadi memaksakan pengakuan. dengan melakukan kekerasan, katanya ada orang yang saya ini emang udah biasa dalam kebiasaan itu, udah tradisinya, udah budayanya suruh ngaku, adanya kekerasan supaya ngaku gitu. Kalau menurut Mr. J gimana tuh? Tidak ada Pak, begitu Pak, tidak ada. Jadi, yang ada adalah taktik dan teknik, strategi melakukan pemeriksaan. Iya, iya. Ya, strateginya. Kalau orangnya kaku seperti ini, caranya bagaimana? Jadi kita itu harus tahu dulu sebelum melakukan kepada pemeriksaan, dilakukan terlebih dahulu interview. Interview. Dari interview itu kita bisa tahu karakter orang. Ya, psikologisnya ya Bang Mr. J ya. Iya, kalau Nah tiba-tiba itu. langsung mulai dengan kertas, apakah saudara dalam keadaan sehat, kan repot. Iya, iya, benar. Harus Soalnya saya ngobrol pernah dulu. iya. Soalnya saya pernah mendampingi ada klien masih di bawah umur ya. Dia susah berbicara itu, Bang Mister Ji. Jadi pas saya lihat BAP-nya, dia ngebantah, ini nggak kayak gini. Jadi merubah, jadi saya dampingin, saya minta sama penyidiknya, ini nggak kayak gini kok BAP-nya, dia bilang gini. Cuma pada saat itu dia ditekan, ada tekanan suruh memaksa mengakui pertanyaan itu. Artinya Gak bisa. Kalau anak di bawah umur harus iya, didampingi. iya betul tuh, harusnya didampingi. Tapi kemarin ada kasus yang kemarin tindakan asusila ya, tapi klien saya itu di bawah umur. Jadi harusnya dia didampingi dari kemarin, tapi udah dibuat BAP seperti itu, dan akhirnya setelah saya baca BAP-nya, saya ini suruh periksa ulang. Akhirnya diperiksa ulang, Jangan Pak, akhirnya Pak. ya. Ini tak kasih tahu nih, ini ilmu nih untuk pengacara ini. Oh iya, siap-siap. Kalau ada begitu, Bapak catat saja. Oh iya, baik. Kenapa? Itu fakta-fakta nanti di sana, dan ketika katakanlah tersangka ya, terdakwa ini nanti disidangkan, dia bisa menarik semua berita acaranya. Oh, baik-baik. Makasih, Mo. Makasih. Iya, tapi kalau Iya. diperbaiki nih, nanti di sana nggak ada perlawanan jadinya kan?
Oh iya iya. Gitu. Jadi kalau Betul betul. apapun Iya. itu kita catat. Contohnya pada saat diperiksa tersangka tidak didampingi. Oke, satu. Itu keabsahannya kan ada di situ, kan Iya iya. harus wajib Iya. kan. Wajib Terus ya kalau di bawah nanti umur wajib. iya, Iya wajib benar. bu- Ya, iya, jadi terus pada nanti ada berita acara yang dibuat. Contohnya begitu hmm, kan? Tidak iya iya sesuai iya. dengan jawaban daripada yang Jawaban. diperiksa. Nah, itu bisa ditarik. Oh iya iya. Itu Iya iya. sebagai ini aja, sebagai catatan kita ketika kita melakukan pembelaan, perlawanan, nah itu bisa digunakan bahwa eh, terdakwa saat diperiksa tidak didampingi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kan begitu caranya. Iya. Memang Gitu. klien ini tidak pandai, misalnya nggak bisa berbicara, Mister G. Jadi dia takut, Ya, takut apalagi sekali tidak sama pandai polisi. berbicara, apalagi Iya, tidak pandai bisa ngomong berbicara, lah, nggak bisa ngomong. Iya, harus didampingi sama orang yang juru juru bahasa kan atau juru bicara iya kan. betul. Iya, mestinya seperti itu. Nah, makanya dicatat semua itu. Nah, Baik. dari catatan-catatan itu nanti dijadikan sebagai bahan dalam pembelaan. Gitu. Oke, Kan makasih Bang ada Mister J. kadang-kadang tuh. Ada Iya, iya, kadang-kadang penyidik tuh mau cepat, ya kan? iya. Mau cepat tetapi tidak memahami ini yang di atas kepala saya ini. Nah, itu tuh HAM, hormati HAM dan prosedur hukum. Iya, contohnya kalau anak di Iya, bawah umur harus didampingi. Minimal ada walinya di situ, di sampingnya. iya, iya. Kemudian kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu wajib didampingi oleh pengacara. Penasihat acara, iya benar. Ya. Nah, kadang-kadang ya maaf penyidik itu pengen cepet. Padahal belum ada pengacaranya, padahal belum ada keluarganya, padahal belum ada juru bicaranya. Langsung saja, itu nggak boleh. Tapi kalau itu tetap dilakukan, catat itu. Iya, saya catat itu. Ya, karena sejatinya dia sudah melanggar ini. Iya, iya benar. Ya, itu meskipun dia tersangka, tetap punya hak, termasuk hak diam. Oh, Iya, iya, diam. nah Ya itu iya. nanti saya Kalau jadi bagian saya nanti. ya, Artinya memang ya, punya hak, nanti hak silakan diam itu. digali-gali lagi. Itu ada itu. Iya, ya ini baru proses sih mungkin. Sudah ditetapkan tersangka itu teman apa klien saya. Nggak apa-apa. Kalau memang pengacara itu harus cermat di situ. Nggak usah protes, catat saja semuanya itu. Iya, iya. Kalau protes itu kan menimbulkan apa ya? Kontra ya, konfrontasi lah jadinya ya kan? Betul, betul. Karena memang jadi berdebat saya jadi sama polisinya tuh. Nah, Karena jangan. karena sudah mengaku ininya dia kata penyidiknya, ya ini kan klien Anda sudah mengaku. Sementara klien saya pada saat itu nggak ngomong seperti itu, tiba-tiba karena nggak tahu ya karena ada tekanan atau apa-apanya, dia akhirnya tidak setuju sama yang BAP itu. Hmm. Jadinya begitu, jadi berdebat gitu. Jadi mendingan harusnya dicatat, Ya, bener sama yang Bang Mister Ji bilang, dicatat saja. ya. Nanti kan nanti Catat. di prosesnya ntar berubah. Iya benar, tepat tepat. Ya, catat. Setuju, setuju, Jadi di setuju. mana gitu. Kadang-kadang kan orang menilai lain. Orang nggak bisa berbicara, dianggapnya dia nggak nggak mau mengakui. Padahal kan dia udah nggak mau bicara atau mungkin sulit bicara. Kalau sulit bicara itu harus ada orang yang ditemani, orang yang tahu. Apalagi terhadap anak di bawah umur. Itu perlakuannya beda itu. Orang yang di bawah umur, cara memeriksanya itu tidak seperti tersangka dewasa.
harus santai, tidak menunjukkan bahwa ini proses penyidikan, nggak perlu ada suara-suara kasar, nggak perlu. Begitu. Tapi kalau sudah ada mulai gertakan-gertakan apa itu tidak patut dilakukan terhadap anak yang di bawah umur. Bahkan penempatannya pun beda, penahanannya pun jumlah harinya itu pun beda. Ya kan? Terhadap orang yang sudah dewasa itu sekian hari, terhadap anak di bawah umur sekian hari. Betul tidak Bang Nelson? Sangat betul, Bang Mister Ji. Jadi harus perlakuannya tuh yang harusnya diperlakukan yang beda antara yang umur, apalagi di bawah umur ya. Harusnya Iya, supaya dia tidak takut itu. Jangan sampai dia takut gitu kan. Kalau takut itu. kan, iya. Jadi orang di bawah umur kan kebanyakan takut, Mister Ji. Iya. Kalau tadinya berpemeriksaan tuh di depan meja seperti ini ya. Seperti ini meja ini penyidik di sini tersangkanya. Kalau terhadap anak di bawah umur beda itu. Kita ngobrol di ruang tamu yang ada orang di situ sambil ngobrol-ngobrol santai, nggak Iya, ada ngobrol santai. intervensi. Iya, benar-benar. Karena terhadap anak, nah ini itu ditahan nggak tersangkanya itu? Ditahan, ditahan. Nah, nih caranya cek penahanannya itu di kelompok anak-anak atau di kelompok sama dewasa, dicek itu. Iya. Baik, ntar. Karena itu beda, Pak. Iya, mestinya beda. Jangan sampai dia perbuatan karena kan ada yang namanya anak terlibat pidana, ya kan? Bahasanya itu Karena kan umur, karena anak umurnya yang 17, Bang Mister Ji. Soal kayak seperti mukanya udah dewasa sih. Padahal umurnya loh, masih 17. orang itu muka itu tidak ini yang penting itu dibuktikan dengan akta lahir atau apapun Ya, itu akta yang lahir. nah itu Nanti untuk saya ajukan menunjukkan akta dia. lahir. Nah, kalau dia anak, dia tidak bisa ditahan bersama orang-orang dewasa. Kita harus perlakukan dia seperti seorang anak karena dia masih di bawah umur. Masalahnya itu kan di situ, di bawah umur. Di bawah umur, iya. Masih Mm-mm. dilindungi perlindungan anak ya, Mister Ji ya. Undang-undang perlindungan Iya, anak ya. iya, namanya itu anak apa ya? Anak bermasalah dengan hukum gitu judulnya itu. Dia bukan bukan tersangka, dia bukan terdakwa tapi anak anak yang terlibat masalah hukum. Masalah hukum. Kata-katanya pun kata-katanya pun beda Hmm. gitu. Bahkan sidangnya itu pun berbeda coba. Tidak boleh itu pakai pakai toga itu. Iya, maksudnya. Karena sudah takut itu Anak kalau lebih. misalkan, dan pengadilannya setahu saya Mister Ji, dia itu nggak seperti yang pengadilan yang kita lihat di meja hijau itu kan. Enggak gitu. Nah, Jadi itu. Nah, iya. hmm, Dan makanya itu nanti memang, dicermati iya. Saya ya. soalnya ada khusus itu. Pengadilan anak itu khusus. Ya, Oke, makasih Mister kalau Ji. nggak salah itu Makasih. namanya anak berhadapan dengan hukum gitu ya. Iya, anak berada di hukum, benar. Ya, anak atau apalah. Ya, kalau nggak salah ini anak berhadapan dengan hukum. Ya, ini saya kasih dengar nih supaya kita ini ya, oke? Dan kita Mister Ji. Setuju? Setuju. Setuju? Lucu. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berusia di bawah 18 tahun yang terbagi menjadi 3 kategori, anak yang diduga berkonflik dengan Oh, hukum, pelaku, anak korban, dan anak saksi. tuh. Perlindungan mereka diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tuh. (UU SPPA). Oh iya, statement UU peradilan. SPPA menjamin hak anak melalui proses peradilan yang adil dan mengutamakan pendekatan restoratif. Tuh. Berikut adalah poin penting perlindungan anak berhadapan dengan hukum. 1.
Kategori anak mencakup pelaku usia 12-18 tahun, korban, dan saksi. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana dan dikembalikan ke orang tua atau lembaga. Tuh. 2. Diversi dan restoratif justice, penyelesaian perkara wajib mengutamakan pengalihan dari peradilan pidana dengan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Tuh. 3. itu. Hak khusus, anak berhak mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta didampingi orang tua dan pembimbing kemasyarakatan. Tuh. Nah, Dan itu 4. tuh. Prosedur khusus, persidangan wajib dilakukan secara tertutup dan pemeriksaan anak saksi, korban dilakukan untuk menghindari trauma, seperti melalui video call. Itu. Tuh. Tuh. Beda itu. Jadi undang-undang peradilan anak namanya. Ya, setuju. Ya, undang-undang sistem peradilan Peradilan pidana anak. anak. Nah, itu tidak seperti ini, termasuk mulai dari pemeriksaan itu beda. Kita Ya, harus itu. keluarkan semua atribut-atribut, semua itu keluar semua itu. Setuju itu. Gitu. Nah, saya itu menangani Bang Nelson. Ya, Master Ji. Memang namanya anak itu kan anak ya, tapi kalau dia sudah circle-nya sama orang-orang dewasa, minum Iya. apa itu kan, ya Nah, kan? itu. Iya, benar. Akhirnya terpengaruh. Yang misalnya ada 5 orang nih, yang 2 Iya. orang dewasa, yang 2 Iya orang itu. dewasa, yang 3 anak-anak. Meskipun dia perbuatannya seperti itu, tapi undang-undang ini berlaku. Yang 2 tetap kita perlakukan sebagai dewasa, kasusnya berbeda. Karena apa? Splitsing ya, khusus untuk dewasa. Yang 3 ini untuk anak, begitu Bang Nelson. Berarti itu pas proses penyidikan itu udah langsung dipisah ya, Bang Mister Ji ya? Langsung Nah, mulai ini. dari penyidikan ini. Kemarin klien saya itu nggak dipisah tuh. Dia nggak dipisah, langsung digabung dulu. Jadi pas ditanya-tanya itu, ya semuanya sama keterangannya. Jadi ngikut-ngikut aja gitu sama yang dewasa. Jadi kan ada pelakunya, ada yang udah umur berdewasa gitu. Jadi digabung pada saat ditangkap itu. Saya Nah, ini tunjukin lah, kelemahan saya kita, tunjukin. Mr. Ji. Bukan, Kelemahan kita. justru kita ini harus kritis. Oh iya, benar-benar. Ya harusnya kayak gitu. Ya, Kritis harus kita. kritis. Kita lihat dulu anak itu, ini anak atau apa, kan begitu kan? Kalau dia masih Iya. anak, berarti perlakuannya seperti ini, undang-undangnya ini diperlihatkan. Betul. Tapi kalau anak diperlakukan seperti dewasa, itu berbahaya. Ya, prakteknya masih seperti itu, berbahaya, Mr. Ji. Nah, itu undang-undangnya ditunjukkan. Iya. Nggak boleh itu. Nah, ini Karena saya nggak punya ngelihat ini. identitas tuh. Nggak boleh, nggak boleh. Ini saya tunjukkan ya. Tunjukkan perlakuannya seperti ini. Apa sih ini namanya nih? Ini saya perlihatkan ini. Ini perlihatkan dari sisi konferensi pers ya. Ya, siap. Enggak lah, ini aku nggak bisa dapat ini, nggak tahu bagaimana caranya ini apa namanya ini akun baru ini. Iya. Begitu Bang Nelson. Oke. Berarti ini Iya kita Pak, iya Pak Sugiono. Ini akun
akun lama tapi baru dipakai karena akun saya ke-ban itu. Oh, Gimana ke-ban. Bang Nelson? Akunnya yang pertama ke-ban. Ke-ban 3 hari. Ya, ya. Ya, artinya ini kan proses penyidikan ini memang yang paling diutamakan adalah HAM bagi eh, pihak yang dijadikan tersangka ya. Karena kan tersangka itu masih belum dinyatakan bersalah kan Bang Mister Ji ya, secara hukum. Oh, kalau itu kan Bang Nelson paham lah. Ini aku sudah dapat nih Bang Nelson. Ini contoh ya Bang Nelson ya. Contoh-contoh. Makasih, makasih, makasih Bang. Nah, ini. Nah, ini di belakang saya ini contoh Bang Nelson. Ini saya kasih kasih gede sedikit ya. Aku nggak tahu ini akun. Aduh. Ini Bang Nelson nih ya. Ya, Polisi meringkus 3 pelaku pemerkosaan, oke? oke, oke. Nah, Ya, nah, yang begini nih, yang ini dewasa nih, padahal ini bersama-sama nih. oh, itu dewasa ya. Dewasa itu, kenapa dia dewasa? Itu nggak ditutup mukanya dia. Kan begitu. Oh, iya, 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 iya. Ini Kalau baru tahu nih. anak, kalau di wartawan ya, kalau anak itu harus tertutup. Wartawan juga tidak boleh menampilkan anak. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Makasih, makasih Bang Mister Ji. Nah, kalau ada anak klien Anda, Iya. kemudian anak itu diekspos di media, Anda harus protes. Tidak boleh Oke, dia. oke. Karena Iya, anak itu siap. dilindungi oleh undang-undang. Iya, iya, ini baru tahu saya. Makasih, makasih Mister Ji. Ya, iya ini namanya ilmu itu kan didapat dari mana aja Iya. meskipun di komal Iya, begini kan. Ya enggak? tidak hanya iya, dalam prakteknya kan kita perlu tahu juga Bang Mister Ji. Oh iya, Karena saya pun harus tahu itu waktu itu. iya, Saya aja tahu kok masa orang sekarang nggak tahu kan lucu. iya, iya benar. Coba ini ya, ada 3 ini, 3 pelaku perkosaan. Yang satu itu terdeteksi usianya dari aktenya dewasa. Yang 2 ini anak-anak. Perlakuannya terhadap dewasa dengan anak-anak beda. Karena dengan anak-anak ini sebisa mungkin saya harus melindungi. Karena dia masih punya masa gitulah ceritanya ya. Iya, iya. Mm-mm. Artinya perlakuannya yang Eh, penting. Yang harus kita iya. ini. Kemudian tadi namanya pun beda. Kalau yang dewasa itu ya tersangka lah, pelaku lah. Tapi kalau anak ini bunyinya itu beda. Anak berhadapan dengan hukum. Apakah itu dia sebagai pelaku, apakah itu sebagai korban, apakah itu sebagai saksi. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, oke. Kemudian kalau usianya anak itu, anak nih ya, Iya. upaya upaya hukumnya atau apa namanya, cara penyelesaiannya itu pemenjaraan itu upayakan yang terakhir. Jadi biarkan ini keluarganya untuk mengupayakan damai demi anaknya itu nggak ada masalah. Oh iya tadi. Restoratif, Iya kan? restoratif ya. Iya, Ya, apakah mau ganti rugi karena anak? Nggak ada masalah itu. betul, betul. Memang kan diatur itu ada di versi saya mengakui bahwa saya melakukan, kemudian saya minta maaf, terus ada upaya-upaya perlindungan terhadap anak, kemudian bagaimana kesepakatannya. Makanya kalau anak itu pasti diwajibkanlah minimal ada orang tuanya atau walinya. Iya, iya. Karena pada akhirnya nanti itu ketika sudah berbicara mengenai perbuatan, pada akhirnya itu anak itu dikembalikan lagi ke
orang ke tuanya. orang tuanya. Begitu Bang Nelson. Iya, iya benar, tepat Bang. Mm. Nah, ini saya Ya baru minimal, pertama kali soalnya. ya minimal Betul saya Bang. pernah makan garam lebih banyak lah. Iya, iya. Nah, kita perlu belajar Gitu. nih Bang ke Bang Komal Mister J nih. Ya, Bagus, bagus. ya. Dan memang orang mau maju nggak boleh. Orang mau maju itu nggak boleh diam. Jadi kita harus kosong dulu. Iya, diperlakukan seperti kosong. Saya ini nggak harus bertanya, harus banyak lebih banyak Iya, bertanya. Karena kan betul. Harus pengetahuan kosong. harus kosong, diperlakukan harus kosong. Betul, betul. Nah, mau menerima Iya, nanti kan lama-lama dapat. terisi begitu Bang Nelson. Ini, iya, 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 iya. Setuju, setuju, Bang. Mister J. Nah, Tepat, tepat. Ya gitulah. Harusnya memberikan edukasi itu yang paling penting, yang perlu kami. Saya ini kan praktisi juga harus belajar, banyak belajar. Ilmu yang saya dapat pasti iya, dari Bang Mister J dalam prakteknya juga banyak, dalam pengalamannya sebagai pengajar. Ini kan harus saya ambil ini ilmunya. iya. Maksudnya saya ambil ilmunya buat kepentingan eh, ini saya kan, Itu bekal keprofesionalitas namanya. saya, Itu bekal. namanya Iya, bekal. iya. Ya, Itu bekal Bang Nelson sebagai praktisi itu ya itu. setuju Bang Mister J. Ya, tidak boleh apa namanya ide sendiri, Iya, penemuan saya nggak. sendiri, ya kan? Tidak boleh. Itu harus berdasarkan minimal ada referensi, ya kan? Referensi, ya Kalau di karena saya selalu. referensi atau kalau nanti dihukum ada jurisprudensinya dibuka, Ya, gitu. itu selalu saya pakai ketika dalam perkara jurisprudensi, doktrin, apa buku-buku. Nah, Selalu itu. saya dalam bernarasi itu menggunakan itu Bang Mister J. Ya, Misalnya kan dalam dalam ya, membuat gugatan depok itu selalu ada tercantum. Saya suka menggunakan itu, termasuk ya pengalaman-pengalaman yang di luar ini prakteknya seperti apa kan, yang perlu iya, kita pakai itu. Jadi nggak kaget nanti iya. ketika menghadapi ini, kan saya kaget ini menghadapi Hmm, kalau klien yang di bawah umur ini seperti apa nanti, apa harusnya diberikan iya, perlindungan seperti apa. Ini kan saya baru tahu juga. iya. Nah, yang begini nanti nih tak tambahin nih Bang Nelson, tak tambahin nih. Iya, Anak ini kenapa dia ya, korbannya anak juga? enggak pelakunya. Nah, tapi itu dia katanya ya itulah sama-sama suka lah. Enggak. Maksudnya kan ini kan pelaku kan, Iya, yang pelaku menjadi pelaku. korban yang menjadi korban usianya dewasa apa anak muda? Dewasa atau di bawah umur? Malah beda setahun, dia udah 18. Oke, oke. Karena ini Korbannya hukum 18. masalahnya. Iya. Ya, karena ini hukum masalahnya. Nah, ada orang lain lagi nggak? Kasusnya apa sih? Asusila, Kak. Hmm. Tapi bukan pemerkosaan ya, asusila. Bukan masalah asusilanya. Ini gini. Oh iya, Ada iya. orang lain lagi nggak? Ya cuma satu, Mr. Ji. Yang anak Oh, ini. kalau cuma satu. Ya, ya. Nah, itu kalau sudah dia melakukan cabul, kalau itu arahnya ke penyelesaian itu. Lihat aja ntar. Iya, pasti udah ada mau ranahnya ke mediasi, Mr. Ji, mau di luar di persidangan. Jadi Iya, ada mau. makanya nanti Bang Nelson ditanya itu. Ini memang posisinya Bang Nelson sekarang. Kalau Anda berada di posisi pelakunya, anak yang sebagai pelaku tadi, tanyakan dia. Walaupun ditahan nggak ada masalah.
tanyakan dia, kamu mau nggak bertanggung jawab, katakanlah gitu ya. Contoh nih. Iya, saya tanyain. Terus ke orang tuanya juga begitu, mau nggak bertanggung jawab, mau. Oke, kalau mau. Bang Nelson, pendekatan ke keluarga korban, Iya, iya, iya. Sama termasuk korbannya kalau ya pendekatannya. iya pendekatan ke keluarga korban atau ke korbannya. Karena korban itu yang lapor tuh ya, yang 18 tahun itu kan sudah Iya, dikategorikan sebagai dewasa. Dia mempunyai dewasa. hak hukum, tidak harus orang tuanya yang menjawab. Iya, iya. Itu. Makanya nanti jadinya seperti ini. Ya udah nggak apa-apa saya maafkan tapi ganti rugi. Nggak apa-apa. Memang itu Iya, ada diatur betul. itu. Iya, iya. Oke, Benar-benar. saya ini dulu. Saya ini ulangi lagi biar Bang Nelson nanti nanya-nanya. Nggak apa-apa karena kita ini sharing ya. Iya, sharing malah bagus Bang Ya, Mister. sharing ya. Nih, dengerin ya. Iya, iya. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berusia di bawah 18 tahun yang terbagi menjadi 3 kategori. Anak yang diduga berkonflik dengan hukum, pelaku, anak korban, dan anak saksi. Nah, itu. Perlindungan mereka diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Nah, UU SPPA menjamin hak anak melalui proses peradilan yang adil dan mengutamakan pendekatan restoratif. pendekatan Berikut adalah restoratif. poin penting Ah, itu. perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Nah, 1. Kategori anak mencakup pelaku usia 12 sampai 18 tahun, korban, dan saksi. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana dan dikembalikan ke orang tua atau lembaga. hmm. 2. Nih, Diversi dan restoratif justice, penyelesaian perkara wajib mengutamakan pengalihan dari peradilan pidana dengan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. upaya terakhir. Nah, ini yang dimaksud dengan eh, diversi dan restoratif justice. Iya, iya. Mau dia damai, mau mencabut masalahnya, yang penting diversinya ini tadi. Mau membayar berapa, kayak gitu-gitulah. Ya, ganti rugi ya, itu ada tuh. Ganti rugi. Ganti rugi ya. Menghindari apa? Menghindari pemindanaan tadi. Iya. Iya, benar-benar. Keren ini. Ini kalau Anda sudah menemukan begini, yang akan datang sudah nggak kaget. Nggak kaget. Nah, kaget ya. Makasih Mister Ji, ya Hmm. benar. Nanti saya coba Ya. tuh ini bikin surat dulu sih ke korbannya itu. Menyurati dulu. Jadi apa mau bisa didamaikan dengan keluarga korban kan? Nah, ya itu juga ada tekniknya, itu juga ada. Oh, ada tekniknya Kalau ya. tidak bisa, ada. Kalau tidak bisa langsung harus melalui orang terdekatnya. Kalau enggak harus melalui polisinya. Polisinya pun bukan polisi yang asal-asalan. Kan begitu. Ya mungkin saat ini lagi tekanan psikologis mungkin ya Bang Mister Ji ya. Mungkin Oh nggak biasa, biasa. biasa Biarkan ya. dulu. Ya Jangan, biarkan Anda dulu. kasih tahu nih. Bang Iya. Nelson, saya kasih tahu. Restoratif justice itu bisa dilakukan di tahap apa saja. Oh iya iya. Iya. Di tahap penyidikan, di tahap sudah sampai ke JPO, di tahap di pengadilan sudah dibacakan dakwaannya, itu boleh. Bahkan pernyataan-pernyataan itu perlu. Contohnya ini, Anda mendampingi klien. Klien Iya. Anda bagaimana? Kamu sanggup? Sanggup. Bikin pernyataan tanpa orang lain nggak apa-apa. Artinya hakim akan mempertimbangkan bahwa orang ini, pelaku ini, berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan Ah itu. dibuktikan dengan surat pernyataan. Iya. Dengan pernyataan itu dia menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggung Nah, jawab. nah, Dan orang tua korban, apalagi ya terutama orang tua korban yang harusnya apalagi mendidik masih iya, itu, itu. dan Pokoknya janganlah kalau masalah hukum jangan disalahin tuh korbannya, udah. Korbannya iya mau iya mau dia yang merayu, mau dia ini namanya juga korban iya kan? iya korban benar. Ya. Berarti pendekatannya Tapi ke ini Kak, keluarganya dulu kan, Bang Mister Ji? Keluarga korban ya. iya,
Kalau ini korban ini dewasa, terus laporannya apa ini? Laporannya maksudnya Perkosaan atau cabul terhadap anak di bawah umur atau perbuatan cabul saja, perbuatan cabul. bukan Ya, terhadap anak di bawah umur. jadi anak di bawah umur dilaporin. Oh, berarti anak yang di bawah umur ini sebagai pelaku terhadap orang dewasa kan? Iya, karena cuma beda setahun itu Bang Misri, kan dia umur 17 anaknya. Oke, Dia paham tadi sekarang. 18. Berarti ini cabul biasa ini, cabul Ya, biasa ini. biasa. Sebenarnya dia Cabul sama-sama biasa. sama-sama suka itu sebenarnya. Iya, Ceritanya. ini nanti yang terjadi diversi dan restoratif justice. Ini karena dorongan orang tua ini pasti ini yang untuk lapor ini. Iya, harusnya orang tuanya ya. Bukan, ini saya tebak, yang lapor ini seolah-olah ini yang dorong adalah orang Oh tuanya. iya benar. Iya benar orang tuanya. Karena kalau suka sama suka, mau sama Iya mau, benar. nggak mungkin Iya anaknya itu. lapor. Iya tepat. Bener banget itu. Saya saya tahu dari bapaknya pelakunya ini. Jadi sebenarnya orang tuanya nih yang lapor karena dia nangis terus kan. Nah, itu pendekatan. Itu Nangis saya ya nggak dia tahu nih. lapor itu Nikah aja. Nah, iya. Ya, saya tidak tahu ini, tapi ada tujuan dari orang tuanya ini. Pelajari dulu karakter orang tua ini. Iya. Kadang-kadang tuh pengen sesuatu yang lebih gede mungkin, maksudnya materi ya, materi. Padahal anaknya suka sama suka, tapi bapaknya nggak setuju atau orang tuanya nggak setuju. Kemudian melaporkan itu karena nggak ingin punya menantu ini atau karena jengkel sama ini kan Jeng. psikologi aja tuh. Betul. Jadi memang Dipelajari dulu Bang. siap, makasih banyak Bang Mr. Ji. Terus Saya boleh alat bisa bertanya-tanya. bukti-buktinya apa Bang Nelson? Bukti-buktinya apa? Chat. Bukti? Hah? Iya, chatting. Bukti-buktinya apa? Chat WA. Chat Chat WA WA. itu. Jadi ada pertemuan ada inilah kata-kata yang juga ada pelecehan juga, tapi ada kata-kata yang nggak pantas lah yang dibuka untuk umum. Oke, ini saya kasih tahu nih. Jadi beda lagi nih cerita nanti kalau melalui WA, handphone, chat yang isinya adalah seks atau pornografi, itu juga urusannya bukan cabul biasa. Tapi itu juga ada dua arah. Tidak mungkin ini saya ngechat jorok kalau nggak diawali dengan jorok. Pokoknya dua-duanya itu saling jorok itu. Oh iya. Coba aku bilang nih, aku nih contoh ya. Halo Iya, sayang. Contoh ya. Halo Oke. sayang. Pasti dibalas dong halo sayang. Ya nggak? Iya pasti saling berbalas kan sama-sama suka Nah, tuh. Nah, pasti dua ini ya, dua apa namanya? Dua arah. Tidak bisa Arah. satu arah itu. Iya. Artinya yang satu welcome. Bagaimana menurut Mbak Eeng kalau ada rayu-rayuan anak sama pacaran begitu Mbak Eeng? Ya lumrah lah, namanya juga anak-anak normal. Iya, Normal. iya. Lumrah itu. Masalahnya ada orang tuanya yang tidak suka, kemudian melapor ini. Lapor tuh kayak gitu. Jadi Tanyain aja anaknya, maunya gimana. Tapi kalau merekanya berdua sama-sama cinta, paling ujug-ujugnya pengen dinikah. Kalau dinikah kan dua anak ini memang iya, dinikah. Nah, bapaknya itu loh yang masalah. iya bapaknya masalah. Nggak suka, Bapaknya masih yang di bawah, masalah. masih kecil, Apa yang masih belum ada dewasa. begitu Mbak Eeng. Kalau ini kan kita kembalikan ke kita sendiri toh. Contohnya Mbak Eeng.
tiba-tiba anaknya pacaran, mau sama mau, terus dinikahkan, kan nggak gitu. Ini kan sudah jadi masalah nih ceritanya. Nah sekarang kan kita harus tahu nih, apa maunya orang tua kan, ya nggak? Apakah tega orang tuanya ini, orang tua pacarnya ini untuk dihukum calon menantunya? Ya kalau enggak ya Bingung. kesepakatan, ya kan? Iya, restoratif tadi kesepakatan. Iya, bilang aja, ya saya mau menikahi dia kalau usia saya sudah dewasa. Iya, yang bertanggung jawab itu kan Mr. Ji. Gitu. Ah, Kayaknya itu dia bentuk bertanggung tanggung jawab. jawab. Tanggung Mm-mm. jawab itu. Itikat baik ada itu di situ. Nah, tapi saya Ini yakin itikat ini baik. Bang Nelson. Iya, Bang Nelson aku bisa yakin itu. ini penyelesaian restoratif ini yang begini nih. Iya. Saya usahain itu pasti juga restoratif justice. Iya, Karena memang memang ada yang harus diselesaikan. Ada uang ini, ada uang nih. iya benar. Uang lagi ya. Hmm. Tapi Bisa tepat gitu Mas. tangani aja sebagai Iya. pengalaman ya. Iya, makasih banyak Mas Mr. Ji. Atas Iya. masukannya itu tepat sekali sih memang. Sudah diprediksi nih sama Mr. Ji. Iya kan aku bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, 10 kali. Iya, udah sering ya gitu. Berarti Bang Iya. Nelson dapat Iya. dosen baru. Dosen baru di Kompas. Iyalah, Mr. G kan Iya. dosen online. Ya kan ini mau masuk kuliah lagi apa gimana nih ya? Ini tahun 32 tahun gue nih, yang begini-begini nih. Mulai dari Iya. orang tua ke anak, anak sama orang tua. Sudahlah, banyak banget. Terus balik lagi, Mister. Kalau di kasus Pomen itu HAM-nya itu ada nggak sih? HAM itu kan Ada. nggak harus ke di bawah umur aja kan, pastinya kan di setiap Oh iya, hak asasi HAM. manusia yang dewasa juga. Itu tuh HAM-nya itu maksudnya kan banyak, menurut narasi liar saya kan banyak kejanggalan-kejanggalan gitu. Berarti HAM-nya mereka terdakwa itu kayaknya dapetin nggak gitu loh. Gila. Sudah kelihatan pelanggaran HAM-nya kok HAM-nya dapetin. Sudah kelihatan pelanggaran HAM. Nah, kalau ada Adanya pen- penyelenggaran HAM, ada yang ada bisa laporin nggak? penyiksaan. Adanya Yang bisa ngelaporin penyiksaan. siapa, Mister? Hah? Yang bisa laporinnya itu siapa? Ya orangnya lah. Siapa namanya? Terdakwanya? Iya, yang terdakwa lah. Terdakwa atau keluarganya terdakwa atau pengacaranya terdakwa. Hmm, Ya siapa kalau terdakwanya kan di dalam. Bang, Keluarganya terdakwa. Ada kondisi ini nih. Saya kasih tahu nih, ini pengalaman juga nih Bang Nelson nih. Siap. Ada tersangka masuk, tersangka ini masuk, dikumpulin satu sel, dikumpulin satu sel ini, orang-orang di dalam sel ini sudah dikasih tahu. Nanti kalau ada yang masuk baru, biasalah di namanya itu apa namanya di kalau mahasiswa di ospek lah ya. Ya, di ospek langsung meninggal Bang Nelson, coba. wah, Tahu nggak tanggung jawabnya pimpinan itu, pimpinannya itu langsung dipecat itu, bukan dipecat, dipindahin itu. Penyiasan. Iya, dipindahin. Gitu. Tapi nggak ada tanggung jawab secara perdata atau pidana nggak ada ya? Ya pasti ada lah kan meninggal Iya, pastinya. di secara ini kan meninggal di kantor polisi, ya kan? Iya. Meskipun yang pukul tuh
si ini kan artinya pengawasan kan, Iya. terus tanggung jawab pimpinannya itu dimutasi kan akhirnya. Hmm. Nah, kalau kaitannya dengan perbuatan, mungkin pelakunya ya si orang-orang orang-orang yang ditahan ini, Hmm. Iya, iya. gitu. Oke, ini ada Mr. Selby nih. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam abangku. Salam kenal abang Mr. Z dan Ya, Bang Nelson serta Mbak Eeng. Mbak Eng ya. Salam Tak kenal. kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Aan dari mahasiswa hukum Univ Terbuka Surabaya. Saya aslinya Madura, semester 6, Bang, semester 6. Oke, ya. Mantap, mantap. Ini lagi bahas apa, Bang? Kalau boleh tahu. KUHP ya, Bang? Itu di atas kepala saya tuh. Penyidikan harus hormati HAM dan prosedur hukum. Kamu cocok lah kalau mahasiswa semester 6 cocok lah kalau mau nanya-nanya di sini kan. Siap, Bang. Kebetulan saya ingin naik ini nih tujuannya ingin belajar juga, Bang, hukum, Bang, gitu, Bang. Boleh, boleh, boleh. Tapi Silakan. terkadang kalau hukum itu, Bang, apalagi di Madura gitu kan, banyak kasus-kasus yang tidak menghormati HAM gitu, Bang. Serta juga tidak apa ya, due process of law gitu. Ya, Tidak sesuai prosesnya. prosedur hukum, iya, Bang. Ada di sini, Bang, kasus apa namanya kayak salah tangkap gitu, Bang. Salah tangkap dan lain-lain gitu, banyak kasusnya itu yang mandek gitu. Padahal buktinya udah jelas gitu kan. Sudah jelas, namun penetapan tersangka itu belum dilakukan oleh pihak penyidik itu, Bang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Bang, upaya apa yang dilakukan, Bang, ketika bukti sudah lengkap gitu kan, minimal kan 2 alat bukti, Bang, baru bisa ditetapkan sebagai tersangka kan. Namun bukti udah cukup semuanya gitu kan, tidak ada proses, Bang, gitu, tidak ada penetapan tersangka gitu, Bang. Apa yang mesti dilakukan gitu, Bang, oleh korban, oleh pihak pelapor kepada kepolisian itu, Bang? Oke, nah, kalau yang begini nih mah tutup mata ya. Itu sebenarnya pekerjaan itu. Ya, Bang Nelson ya. Pekerjaan rutin. Jadi benar tadi penetapan tersangka harus ya minimal dikuatkan minimal ya dengan 2 alat bukti untuk penetapan tersangka. Tadi kan ada penetapan tersangka sudah benar, tapi ada yang bilang tadi kamu di awal tadi kan ada yang salah tangkap. Itu beda kasus atau satu masalah ini? Beda kasus, Bang, beda kasus. Banyak di sini, Bang, kasus. Iya, kasus kekerasan gitu kan. Terus salah tangkap gitu. Banyak juga, Oke, Bang. ini normatif ya. Kita bicara normatif. Iya, normatif, Setelah Bang. ya kita bicara normatifnya. Kalau mahasiswa itu harus berbicara normatif, bukan berdasarkan kebiasaan, tapi normatif. Normatifnya ketika sudah laporan, maka terhadap laporan itu dilakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini untuk mengetahui benar atau tidak adanya tindak pidana. Kalau benar adanya tindak pidana, maka ditingkatkan untuk ke proses penyidikan. Proses penyidikan ini untuk mencari siapa pelakunya,
Kalau penyelidikan tadi ada atau tidaknya tindak pidana, kalau penyidikan siapa pelakunya. Kalau sudah diketahui pelakunya, ya minimal dengan 2 alat bukti yang cukup tadi ya, minimal dengan 2 alat bukti, tetapkan pelakunya sebagai tersangka. Tersangka. Kalau sudah ada alat buktinya, tapi ada pelakunya, tapi kok nggak ditetapkan sebagai tersangka, ya itu sesuatu. Karena di dalam normatif itu urutannya ya begitu itu. Kalau sudah ada alat bukti, ada calon tersangka, sudah ada alat buktinya, ya ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Kalau memang perbuatannya itu mungkin ya diancam hukuman 5 tahun ke atas, bisa dilakukan penahanan. Nah, bagaimana dengan orang yang ditahan ini? Nah, dari situ mulailah berlakunya KUHP itu tadi. Pada saat diperiksa harus didampingi pengacara, gitu. Kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka? Ya kalau sudah ada pelakunya itu dalam laporan itu, kalau sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan, ya penetapan tersangka. Untuk apa ada penyelidikan? Untuk apa ada penyidikan kalau ujung-ujungnya dibiarkan? Ya kan? Iya, Untuk apa? iya betul bang. Iya, ya jelas bener lah. Mana Bang Ai? Naik dulu Bang Ai. Namun gini bang, apa yang mesti dilakukan gitu? Upaya apa yang dapat dilakukan apabila bukti sudah cukup, namun tidak ada langkah oleh kepolisian pihak penyidik, tidak ada proses gitu bang? Apa yang mesti dilakukan? Nah, bagi korban ya, bagi korban kan sudah ada tuh surat namanya surat tanda laporan kan? Iya bang. Kan ada surat tanda laporan tuh. Kan kalau korban kan melapor, nah surat laporan itu buat surat pertanyakan, minta perkembangan. Sebenarnya nggak perlu menyurat, tapi sebenarnya kewajiban daripada penyidik itu. Namanya SP2HP. Nanti di situ ada alasannya. Dan pihak korban berhak untuk bertanya bagaimana perkembangannya, kapan ditetapkan sebagai tersangka, dan seterusnya. Kalau didiamkan itu nggak akan ditetapkan. Oke. Kalau didiamkan ya nggak akan ditetapkan, makanya ditanyakan terus. Halo Bang Ai, selamat malam Bang Ai. Betul bang. Saya ingin nanya lagi nih bang. Saya boleh bang ya, boleh bang, boleh banyak tanya bang. Boleh, Soalnya silakan disiapkan pertanyaannya. Soalnya ada pepatah malu bertanya sesat di jalan gitu bang. Jadi Ya kadang-kadang juga ada yang malu bertanya karena isi dompetnya kurang. gini bang, saya kan iseng tadi ya, gabut aja gitu scroll TikTok. Kemudian saya agak kaget gitu dengan statement Bang Hotman. Bang Hotman kan itu pengacara handal ya. Kalau menurut saya tuh, kalau saya boleh mengambil tuh istilahnya pengacara gacor lah Bang Hotman. Namun saya sangat menyayangkan gitu dengan statement beliau. Beliau mengatakan bahwa yang terkait kasus korupsi itu bang, yang viral akhir-akhir ini tuh bang, Jampitsus itu bang. Paham, kamu cerita aja. Oh enggak bang, enggak, siap bang, siap. Bang Hotman itu statementnya begini bang, statementnya Bang Hotman itu. Kenapa pihak kepolisian itu tidak izin terlebih dahulu sebelum menangkap gitu, sebelum menetapkan tersangka. Nah, saya kan orang tolol bang ya, saya mahasiswa masih dangkal gitu ilmunya. Dan saya pernah baca buku gitu KUHP. Kalau orang
kalau polisi menangkap seseorang gitu ya, itu kan tidak perlu izin ke presiden kan. Tapi Bang Hotman pernyataannya itu beliau menyatakan bahwa sebelum menangkap itu harus izin dulu ke Pak Prabowo, katanya begitu Bang. Karena Pak Febri ini kaki kanannya Pak Prabowo gitu. Nah, ini kan bertentangan dengan KUHAP Bang ya. Kenapa harus izin dulu gitu ke presiden gitu? Itu yang saya bingung gitu Bang. Ini aku belajar hukum yang nggak tahu atau siapa sih sebenarnya gitu Bang. Soalnya aku belajar hukum kan terkait KUHAP gitu Bang. Orang menangkap kan nggak perlu izin dulu Bang gitu Bang. Nggak perlu izin dulu kan. Yang tolol ini siapa gitu Bang aku Bang. Itu aja sih Bang. Oke, langsung saya jawab ya. Ini kepentingan ya. Jadi kepentingan. Hotman itu pengacara. Pengacaranya siapa dia? Saya tanya, pengacara siapa dia? Penasihat hukumnya Pak Febri Bang. Ya, wajar nggak kalau dia benar-benarkan Pak Febri, kan begitu? Betul, Karena dia ada tugas pihaknya dia. tugas lawyer. Iya, tugas lawyer Bang, fungsi lawyer. Memang Oke, begitu oke. Bang. Kalau Ya, jaksa ya nggak sudah. cari kesalahan orang, kalau lawyer membela klien, itu aja sih. Iya ya betul, simple Bang berarti Bang ya. Ya udah biarkan. Tapi makanya ini kalau Anda memandang dari sudut Anda, ya begitu itu karena sudutnya masih normatif. Tapi kalau Anda melihatnya dari sisi politis ya itu sudah benar itu ngomong begitu benar untuk menjatuhkan lawan itu benar begitu. Tetapi pada intinya KUHAP menyatakan tidak ada itu harus izin itu. Bahkan kesalahan besar bagi Pak Presiden kalau mencampuri urusan kaitannya dengan perkara-perkara pidana ini. Nanti semua perkara nanti minta izin semua sama Presiden. Berarti hukum tidak boleh diintervensi Bang ya oleh siapapun Nggak Bang. boleh. Nggak boleh sebenarnya. Ini sebenarnya kita bicara normatif. Tapi kalau masalah politis, ya mungkin nabrak-nabrak. tapi untuk Mr. Selby ini tidak boleh dicampur-campur dengan politis dulu ya. Bang siap. Enggak, saya cuma nanya aja gitu Bang, nanya terkait case-case yang lagi viral gitu Bang. Iya. Ada Seru Bang. Saya mengikuti kasusnya seru Bang. Kasus ini Bang. Ada di Madura itu. Ada di Madura banyak tuh kasus yang kaitannya dengan pemerkosaan 27 Oh iya laki. Nah, 27. itu kamu sorot itu. Iya pelakunya 27 Bang. Pelakunya sudah ditangkap itu Bang. Ya, Itu di perempuannya kabupaten saya tapi beda desa Bang. Sama-sama nggak dari apa-apa. Kabupaten Sampang. Nah, ini dengerin dulu. Usianya perempuan tuh berapa? Di bawah umur Bang, kayaknya 17 kayaknya. 15 tahun. Oh iya 15, sorry Bang, mohon maaf Bang, salah. Kalau orang hukum tuh harus bicaranya yang pasti-pasti. Iya, jarang belajar saya Bang. Loh, ini masalahnya Enggak. jarang masuk kampus dia. Bukan Bang, soalnya sibuk sama ini Bang, belajar MBG Bang itu Bang. Belajar. Jadi kan sekarang liburan Bang, jadi jarang baca buku gitu, belum masukan. Kalau udah masuk belajar Bang, baca buku gitu Bang. Iya, ini kan baru UTS toh. Udah UAS Bang, UAS liburan ya, UAS sekarang. ya. UAS ya. Iya Bang. Oke. Ya kebetulan kamu ngomong sama saya karena saya juga dosen juga kan, jadi tahu. Kita sapa dulu nih, sebentar dulu ya, kita sapa dulu Bang Ai. Lo Bang Ai. Halo Mister, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Bang Ai. Ini Jawa Timuran nih Bang Ai. Iya benar Mister. Ini tadi saya ledekin kan, tadi katanya malu bertanya sesat di jalan.
Kalau tadi saya omongin di bawah itu ada Wonokairon kalau di Surabaya itu, Mister. Wonokairon itu Ya, nambahin sesat bertanya, banyak malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya ya. malu-maluin katanya. Ada yang salah tangkap padahal lu bercanda. Ya, kalau aku bilang malu bertanya dompet isinya ini kurang isinya. Tipis. Ini Bang Don. Halo, halo Bang Don. Selamat pagi, Mister. Ini akun baru kayaknya. Tadi kenapa Mister Mana aku Bang Don? Akun Hah? kenapa akun nih? Akun kok baru, Mister? Akun saya kena ban. Oh, dari kapan? Yang terakhir Dari offline. siang. siang masih Oh, Tadi gitu. siang, ya tadi siang itu Bang Ai yang yang waktu baterai habis tuh, Mister. ya baterai habis kan aku ada nyorot itu apa itu? Senapan. Senap, Apa ya? Terakhir. senapan. Iya, kalau nggak salah ya terakhir senapan ya. Lupa aku. Iya itu sudah langsung tuk langsung tuh. Oh, Terlihatin senapan tadi siang. Iya, cuman Wah, nyorot kelewat kan namanya live apa namanya itu ya tour the office kan tour office tour. office tour kan pas lagi benahin buku masuk ke sana lihat meja ternyata di atas itu ada senapan nangkring nah kesorot tuh terus ada yang nanya di bawah tuh perasaan ada ini deh gitu tuh aku perjelas lagi langsung dek gitu Masih ya ada ada kok. maklum nggak tahu silakan Bang Don apa yang Enggak, senapannya disorot masih ini ada nggak? Saya mau lihat. apa Senapannya masih ada nggak? Saya mau lihat. sekalian ya Bang Don. terus saya tunjukkan begitu. Iya, bukan tadi siang saya belum sempat lihat. Penasaran juga. Ini kaliber Ya iya, berapa? maksudnya terus dengan akun ini saya tunjukkan sekalian gitu maksudnya. Terserah lah. Pakai WA juga boleh, Mister. Eh, senapan yang WA-nya. tabung gede itu loh. Yang otomatis Gocap, itu loh. Iya, 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 iya. Apa sih namanya aku lupa pokoknya yang tabungnya gede terus diisi dulu baru tinggal isi tang tak tak gitu. Iya, soft gun, Mister. Iya, Kan. tapi untuk burung kan nih kok. Hmm. Iya, gocap itu, Mister. Botol kecap. Iya, iya. Oh iya iya Gocap. betul itu. Betul itu. PCP kebetulan kan, tuh- PCP. Oh iya, Iya betul PCP ya. Bukan pompa bukan. Itu isi isi gas. Bukan. Iya. Gas, ya, PCP. Pakai kompresi. Pakai apa? Ah, Gas yang udah Kompresor. ditabungin ya. iya. Itulah gara-gara itu langsung kena ban itu. Ini tadi Bang Don ada pertanyaan bagus Bang Don dari Selby. Nah, Tapi dipandang dari sudut politis. Bagus. tadi saya mau tanya, Mister. Di semester 6 udah dapat politik hukum belum? Karena ada mata kuliah sendiri tuh politik hukum. Nah, di situ tuh bisalah nyerempet di luar norma sedikit. Karena mahasiswa baru ya memang harus sesuai norma. Ya. Ini kayaknya udah aku lihat ini ya mata kuliahnya ya. Kayaknya dia masih belum ke situ deh. Belum, biasanya semester 7-8 Mister itu. Akhir lah. Iya, ini kayaknya masih ini deh. Ini saya lihat-lihat dulu ya. Ini semester berapa ini? Semester 6 ya tadi ya. Ah,
Ini hukum dagang internasional, ya kan? Terus apalagi, sebentar saya kebetulan ngajar di situ jadi, ini jadwalnya nih. Semester 6 ini 4. Malah praktek konsultasi bantuan hukum, hukum acara persaingan usaha, kontrak drafting, hukum kepahitan, hukum internasional, praktek peradilan semu. Kamu sudah belajar belum, Selby? Lo malah hilang kamu, Selby. Terus saya di sini sebagai apa ini Bang Don? Cari Lo, lo sebagai pengamat, kok gimana sih? Kamu boleh Telepon bertanya. tuh kan, dapat telepon Mister Yi. Nih tadi kan bertanya mengenai HAM ya, Mbak Eng ya. Ya, Mbak Eng kan mengenai HAM. HAM itu adalah hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Misalnya kalau orang diam dipukul, itu pelanggaran. oke. Orang orang ngomong dipaksa, itu pelanggaran. Bukan berarti mendapatkan HAM apa enggak? Ya harus mendapatkan. Nggak boleh orang tuh dilanggar HAM-nya, itu nggak boleh. Bagaimana kalau dilanggar HAM-nya? Ya tadi kan saya sudah bilang, yang menjadi korban bisa lapor, keluarga korban bisa lapor, pengacara korban, maksudnya korban HAM ya, bisa lapor. Gitu. Bukan Walaupun berarti itu terus terdakwa sesungguhnya, Mister. walaupun Bisa lapor. walaupun tanya sama Bang Nelson tuh, walaupun Walaupun misalnya nggak dikasih makan, itu kan melanggar HAM walaupun dia tersangka sesungguhnya. Kalau nggak dikasih makan kan melanggar. Contohnya yang kecil-kecil seperti itu. Oke. Nah, anehnya di Indonesia ini belum memperhatikan yang ke situ. Nah, maunya kita ini, ayo kita bersuara. Nah, Bang Nelson ini sebagai praktisi hukum muda harus menyuarakan hal-hal seperti ini. Begitu, Eng. Jangan terus, Eng, aku sebagai apa di sini? Nggak boleh begitu, Eng. Anda sebagai Ya semuanya masyarakat kan yang orang peduli. hukum, Mister. Saya cuma masyarakat Loh, orang hukum tuh nggak ada apa? apa-apanya kalau nggak ada masyarakat. Tanya Bang Nelson, siapa yang diurusi sama Bang Nelson itu? iya, Om Sigi. Ya, Yang diurusin kan masyarakat. Kalau masyarakat ada di sini, itu hak mendasar, itu nggak boleh minder. iya. Ngono loh, Eng. Oh no. Jadi lanjut saya ini belajarnya ya di Komal ini. Lu tinggal mau wisuda apa enggak? Kan tinggal satu langkah lagi wisuda. Mau, ini kan masih panjang episodenya. Lanjut pokoknya. Oke, makanya jangan aku sebagai apa. Lah kalau di Komal sebelah nanti kamu bicara masalah lobang. Ini Kan aku yang kemarin nggak dibilangin nyambut. sampai jam 12:30, Mister. Sampai 12:30 malam, pagi. Ngurusin itu. Apa? Ya Apa kasus yang itu? yang janggal-janggal itu. Katanya Iya, udah makanya ketemu. kita Maksudnya itu, udah. ya silakan.
kita itu menyampaikan informasi. Kalau orang senang ya silahkan didengarkan. Kalau nggak senang ya apa boleh buat. Kita ini hanya menyampaikan informasi kan. Gitu. Tadi itu pertanyaan bagus, sudah nyerempet-nyerempet. Sayang sekali. Sayang sekali dia masih mahasiswa, belum dapat apa namanya? Ada itu politik untuk hukum atau hukum untuk politik. Mr. Z kok lain akunnya? Iya, akun saya kena ban. Akun saya kena ban, makanya diikutin dulu biar akun saya kena ban. Gara-gara tadi siang. Silakan Bang Don. Pernyataan-pernyataan Bang Don. Opo bahas Jampitsus kita. Ya apa aja. Ini kan baru pertama dengan akun ini toh. Ini pertama aja follower udah 10.000 lebih, Mister. Luar biasa. Iya, baru buat 10,3. tadi siang. Masya Allah, emang ngeri. Nih, bahas ini. Belum sampai lagi ke turun gunung. Ini apa nih, Dul? Dul, apa Dul? Bahas Pauman Mr. Z. Bang Don mau bahas emas palsu. Tadi siang Mr. Z masih live. Iya, tadi siang. Kenanya tuh tadi siang. Kenanya ban itu tadi siang. Oke, kalau bahas kasus Pauman, saya sampai sekarang itu mengatakan masih itu janggal. Bahkan saya masih barusan selesai saya baca ini. Nih, barusan selesai baca. Apa sih yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim itu? Ya aku belum ketemu sih. Nah, kalau banding sudah diajukan, ya kan? Sudah diajukan, tapi menunggu kontra memori banding. Bahas kredit fiktif Mr. Z biar nyambung sama Pauman. Kredit fiktif aku nggak bisa bahas itu karena barang fiktif ya. Bagaimana Bang Don? Barang fiktif tahu Bang Don kah? Ya fiktif berarti goib, Mister. Gimana kita Kalau bahasnya bahas- harus ada ini di Kalau sini. bahasan goib tuh berarti orang yang bahas itu harus tahu dong ya nggak? Nggak nyambung sama Bang Nelson nanti kalau bahas yang goib-goib orang. Iya, jangan. Ya benar Bang Dun. Ah, Iya Bang Ai benar Bang Ai. Iya. Jadi saya salah ternyata Mas. Mirip. Beda di belakangnya doang. Aku langsung WA Tony, itu jawabannya itu. Sama Mas.